Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Marta, NIM 1923458, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari materi 10 sampai materi 16 yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi syarat UAS. Yang pertama, pemeliharaan peta dan slide. Pemeliharaan koleksi peta. Peta merupakan sumber informasi yang mendukung penelitian, pendidikan, dan keperluan bisnis. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis peta seperti peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta pertanian, dan lain sebagainya. Kerusakan pada peta dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kerusakan kimia dan kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis biasanya disebabkan oleh kandungan asam pada kertas. Kerusakan mekanis disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya karena kelembapan, kekeringan, atau lipatan. Selanjutnya, penyimpanan peta yang baik melibatkan tiga hal. Yang pertama, bentuk lemari dan rak yang sesuai dengan ukuran peta. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Yang B, pemeliharaan koleksi slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati, seperti pemeliharaan bahan pustaka pada umumnya. Yang kedua, konservasi dan restorasi. Yang A, konservasi dan restorasi. Konservasi mempunyai pengertian sebagai suatu tindakan untuk melindungi dari bahaya atau kerusakan. Memelihara atau merawat sesuatu dari gangguan, kemusnahan, atau kehausan. Sedangkan restorasi adalah suatu tindakan memperbaiki bahan pustaka yang telah rusak. Yang B, sistem dan teknik konservasi. Yang pertama itu perencanaan konservasi. Sebelum melaksanakan pekerjaan konservasi, terlebih dahulu petugas konservasi melakukan penyusunan rencana kerja, jadwal kerja, dan jumlah tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat kerusakan koleksi. Yang kedua, pengiriman koleksi untuk dikonservasi. Yang A, semua koleksi yang akan dikonservasi dicatat di dalam daftar. Khusus koleksi untuk dikonservasi yang mencantumkan nama benda, nomor koleksi, dan identitas lainnya. Yang B, daftar tersebut dibuat oleh petugas koleksi untuk dikirimkan kepada petugas konservasi dengan tembusan kepada kepala museum melalui kepala seksi. Dan yang C, setelah menerima pengiriman daftar dan koleksi yang akan dikonservasi, petugas konservasi melakukan pendataan ulang, yang terlebih dahulu mencantumkan nomor agenda. Selanjutnya, tahapan kerja konservasi, kegiatan konservasi koleksi. Yang pertama, pemeriksaan dan pencatatan koleksi. Yang kedua, pemotretan koleksi sebelum dilakukan tindakan konservasi.
Pemotretan dengan memperhatikan dan mencatat posisi objek, waktu, di distansi, diafragma, kecepatan, asal film, merek film, dan kamera. Yang ketiga, melakukan kerja perawatan dan pengawetan terhadap koleksi. Yang keempat, pemotretan kembali setelah koleksi selesai dikonservasi sesuai dengan catatan tiadaan pemotretan pertama. Yang kelima, penyusunan laporan pekerjaan konservasi yang meliputi bahan kimia, waktu kerja, pelaksanaan kerja, dan sebagainya. Dan yang keenam, pemberian nomor inventaris koleksi sebagai koleksi yang hilang nomor investasinya. Yang ketujuh, pengiriman kembali semua koleksi ke kelompok koleksi sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku. Yang kedua, pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium konservasi. Yang A, pemeliharaan fisik bangunan laboratorium konservasi, baik bagian dalam maupun bagian luar. Yang B, pemeliharaan barang-barang di laboratorium. Yang C, penyimpanan bahan kimia dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang D, penyimpanan arsip yang meliputi buku laporan hasil pemotretan, hasil penelitian, lembal proses, kerja data, laboratorium, dan sebagainya. Selanjutnya, inspeksi kegiatan konservasi. Dengan adanya inspeksi dapat diketahui apakah terjadi hambatan penyimpanan, kesalahan, atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, pertanggungjawaban kegiatan konservasi. Untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya, petugas konservasi membuat laporan, baik laporan setelah selesai pelaksanaan konservasi maupun laporan triwulan, tengah tahunan, dan tahunan. Materi yang kedua, yang pertama, manfaat penjilitan koleksi terbitan berseri di UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu. Terbitan berseri adalah bentuk publikasi yang pada umumnya memuat berbagai tulisan atau artikel, baik publikasi umum maupun yang khusus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penjilitan adalah menyusun atau merangkai dan menjahit sehingga berbentuk buku. Sedangkan menurut Karmidi Martotmojo, penjilitan adalah merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu jilitan oleh ban atau sampul. Jadi, penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover atau sampul. Yang kedua, konservasi bahan pustaka melalui penjilitan di Perpustakaan UPT Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Perpustakaan UPT Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi merupakan perpustakaan nasional yang berada di Bukit Tinggi. Perpustakaan ini memberikan pelayanan kepada pemustakanya yang sebagian besar adalah pegawai atau guru, mahasiswa, pelajar, pegawai swasta, dan masyarakat umum, agar dapat menerima sumber-sumber informasi yang aktual dan layak digunakan. Cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Menjilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana untuk membuat buku, tetapi juga dapat berguna dalam memperbaiki buku. Banyak buku dapat terikat menggunakan bahan yang ditemukan di rumah dalam sebuah kotak jahit, seperti gambar di bawah. Selanjutnya, menjilid dengan pita.
adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh. Selanjutnya, menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan ditumpukkan halaman dalam urutan yang benar. Selanjutnya, professional bleeding. Beberapa pengikat buku profesional masih mengikat buku dengan tangan. Selanjutnya, fungsi dari pelestarian. Yang pertama, pelindungan. Yang kedua, simpan fungsi. Yang ketiga, fungsi perawatan kesehatan. Yang keempat, fungsi pendidikan. Yang kelima, fungsi sosial. Yang keenam, fungsi ekonomi. Dan yang tujuh, fungsi kecantikan. Selanjutnya, unsur-unsur pelestarian. Yang A, manajemen. B, sumber daya manusia atau SDM. Yang C, dana atau keuangan. Dan yang D, laboratorium. Selanjutnya, ahli media arsip konvensional di kantor perpustakaan, arsip, dan dokumentasi Kota Bukit Tinggi. Yang pertama, metodologi penulisan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang ditunjukkan kepada salah seorang arsiparis yang bertugas pada bidang arsip di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, pembahasan. Yang pertama, ahli media arsip konvensional di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, kendala-kendala yang memengaruhi ahli media arsip di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, optimalisasi kualitas dan kuantitas peralatan dalam pelaksanaan ahli media arsip konvensional di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara pembuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Sotmina dalam Turwulandri nomor 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustakawan awet dan terawat dengan baik. Menurut Departemen Pendidikan 2003 nomor 63 di dalam Cahyani 2015, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Yang B, penyiangan bahan pustaka. Maksud dari penyiangan bahan pustaka adalah salah satu bagian dari perawatan koleksi penyiangan, mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari seleksi. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi perpustaka. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat penyiangan bahan pustaka. Tujuan penyiangan bahan pustaka pada dasarnya lebih pada kebutuhan perpustaka agar koleksi perpustakaan yang selalu update dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, ruang koleksi perpustakaan bisa digunakan untuk buku-buku lain.
Yang ketiga, kriteria penyiangan bahan pustaka. Sebelum pustakawan melakukan kegiatan penyiangan terlebih dahulu, pustakawan seharusnya mengetahui koleksi yang akan dilakukan penyiangan. Kriteria ini ditentukan oleh pustakawan pengembangan koleksi yang berkonsultasi dengan pustakawan dan staf pengajar. Seperti yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Selanjutnya, penyiangan berdasarkan volume, berlebihan atau duplikat. Selanjutnya, penyiangan berdasarkan konten miskin. Selanjutnya, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang keempat, sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, katalog perpustakaan. Yang kedua, kartu register dan daftar buku. Yang ketiga, sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Yang kelima, kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki atau hambatan psikologi seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua, masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitasnya. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Dan yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.